Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Bapak Ibu yang kami hormati jamaah salat maghrib yang pada malam ini kita telah sama-sama hadir di Masjid Al-Mutakin ini guna untuk mendengarkan nantinya wirid pengajian yang diadakan setiap Ahad malam Senin waktunya pada maghrib jelang Isya. Salawat biling salam tak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam dari salam dan dengan Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa sallam. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya dan Pak Ustadz Ahmad Rosidin SAG yang telah hadir di hadapan kita pada malam ini. Alhamdulillah kami aturkan Pak yang bisa nantinya menyampaikan isi kajian yang tidak berapa lama lagi kita akan melaksanakan hari raya Kurban atau Idul Fitri, Idul Adha. Salah Pak kemarin itu Pak Ustadz menjelang akhir Idul Fitri kan saya sampaikan seperti itu juga. Beliau juga yang ngisi di penghujung Idul Fitri kemarin itu. Alhamdulillah beliau ngisi juga. Dan pada malam ini menjelang Idul Adha beliau hadir di hadapan kita semuanya. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ahmad Rosidin diberi kesehatan kekuatan bisa hadir di masjid kita terus hendaknya. Selanjutnya Bapak Ibu, sekali lagi kami mengaturkan ribuan terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada malam ini di Masjid Al-Mutakin. Selanjutnya kepada Pak Ustadz Ahmad Rosidin kami persilakan untuk memberikan tausiahnya kepada kita semuanya. Pada waktunya kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Para salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, bapak serta ibu, hadirin ma'al hadirat yang sangat saya muliakan.
Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, menjelang masuk sholat Isya, saya akan memulai tausiah takwa ini dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalam kelompok hadis Bukhari, artinya hadis yang sahih. Bunyi hadisnya seperti ini: An Abdillah qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ayyu dzambin akbar qala an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka qala summa ayyu qala an tuqtala waladaka min ajali ayyatu ama ma'aka qala summa ayyu qala summa antuzani bi khalilati jarika. Terjemahan hadis ini dari Abdullah, dia berkata, datang seorang laki-laki menghadap baginda Rasul. Seorang lelaki datang menghadap baginda Rasul, dan laki-laki itu berkata kepada Nabi, ayyu dzambin akbar, ya Rasulullah, manakah dosa yang paling besar? Qala, maka Nabi ketika itu berkata, antaj'ala lillahi nidda, bahwa engkau jadikan bagi Allah itu nidda, makna sekutu. Wa huwa khalaqaka, dan dialah yang menciptakanmu. Kemudian sahabat itu berkata, apalagi dosa yang besar itu? Rasul ketika itu menjawab, antaqatula waladaka min ajali ayyut'ama ma'aka, bahwa engkau bunuh anakmu karena takut engkau tak sanggup kamu memberi makan. Kemudian sahabat itu bertanya lagi kepada Rasulullah, setelah itu apalagi dosa besar itu ya Rasulullah? Maka sahabat itu pertanyaan ketiga dijawab oleh Nabi, wa antuzani bi khalilati jarika, bahwa engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini masih banyak hadisnya, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ada 3 dosa besar itu. Pertama adalah menyekutukan Allah. Yang kedua adalah membunuh dan bunuh diri. Membunuh dan bunuh diri. Yang ketiga adalah zina. Tetapi di antara zina yang paling keji itu adalah menzinai istri tetangganya. Itu jauh lebih hina ketimbang berzina di Jakarta. Tapi jauh lebih hina lagi kalau yang dia zinai itu adalah istri tetangganya, kekasih tetangganya, sahabat dia, tapi istrinya dia hantam juga. Kita mulai satu persatu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nanti boleh kita untuk bertanya. Yang pertama, kita sudah sama-sama memahami bahwa di antara dosa besar itu yang paling besar adalah
bahwa anta ja'ala lillahi nidda, kamu jadikan kepada Allah itu saingan, kita duakan Allah itu. Kalau bahasa Al-Qur'annya yusyrik billah, menyekutukan Allah. Dalam Al-Qur'an bila kita melihat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa yang tak pernah diampuni oleh Allah cuman satu, ayyushraka bihi, bahwa kamu menyekutukan Allah, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan Allah ampuni segala dosa-dosa yang lain kecuali menyekutukan Allah jika Allah menghendaki. Jadi kalau Allah hendaki, tak ada dosa yang tidak diampuni kecuali menyekutukan Allah. Pertanyaannya Pak, ketika saya menyekutukan Allah, apa jalannya agar saya kembali kepada Islam itu? Saya menyekutukan Allah misalnya, biar saya kembali kepada Islam itu apa jalannya? Tapi tobat tidak bisa. Misalnya Bapak Ibu, saya menyembah berhala, saya muslim nih, saya sembah berhala. Agar saya kembali kepada Islam itu apa yang harus saya kerjakan? Nah itu dia. Bisakah istighfar? Tidak. Saya harus kembali mengucap 2 kali syahadat. Artinya saya masuk Islam kembali. Karena jelas dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni. Tak ada keampunan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan Allah ampuni segala bentuk-bentuk dosa kecuali menyekutukan Allah bagi yang Allah kehendaki. Bagi yang Allah kehendaki Pak. Kalau Allah tak mau, ada masalah? Tak ada masalah. Ada satu riwayat pernah, kalau tidak lupa saya, di masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, seorang yang membuat dosa, dosanya itu adalah membunuh orang. Diusir Nabi Musa, jangan kemari. Tiba-tiba meninggal dia di tengah perjalanan, tapi dia sudah menyesal. Allah memerintahkan Musa, cari jenazah, kerjakan fardu kifayahnya. Sudah membusuk orangnya, tapi dia tahu bahwa yang mati itu adalah orang yang banyak dosa. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kok kau suruh saya melaksanakan semua fardu kifayahnya? Bukankah dia orang yang banyak dosa? Kata Allah, dia sudah diampuni oleh Allah. Berarti dosa besar yang lain selain menyekutukan Allah masih Allah ampuni kalau Allah berkehendak. Kalau Allah tak berkehendak, jangankan yang besar, yang kecil pun tidak diampuni kalau Allah tidak ampuni. Nah Ibu, saya tadi melihat di dalam buku bahwa la tusyrik billah itu ada disebut dengan syirik rububiyah. Syirik rububiyah itu adalah memakai sifat-sifat Allah itu. Misalnya termasuk yang dikatakan rububiyah itu adalah
ketika sesuatu itu kita sembah dia. Pada hakikatnya yang berhak disembah itu Allah. Kemudian saya sembah, saya pertuhankan ini. Ini disebut syirik rububiyah. Artinya syirik mengalihkan penyembahan itu bukan kepada Allah tetapi adalah kepada sesuatu. Maka ada satu hadis mengatakan bahwa seseorang itu bisa masuk surga karena seekor lalat. Seseorang itu bisa masuk neraka karena seekor lalat. Hanya seekor lalat, Pak. Seseorang itu bisa masuk surga karena seekor lalat, dan seseorang itu bisa masuk neraka karena seekor lalat. Misalnya dalam hadis itu uraiannya begini. Saya misalnya lewat di satu tempat. Di tempat itu adalah orang menyekutukan Allah di situ. Begitu saya masuk di depan pintu gerbang kampung itu, sudah ada algozo di depan pintu gerbang itu. Kata dia, kamu tidak boleh masuk ke kampung ini sebelum kamu berikan sesajian untuk Tuhan kami. Untuk Tuhan kami. Tahu sesajian, Bu? Harus ada yang kamu persembahkan untuk Tuhan kami. Kata laki-laki tersebut, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya hewan, saya tidak punya uang, saya tidak punya apa-apa. Maka dia tangkap seekor lalat, dia matikan lalat itu, gunanya adalah untuk sesajian kepada Tuhan mereka. Maka karena seekor lalat itulah dia masuk ke dalam neraka. Ini dia seekor lalat. Matikan seekor lalat ini untuk sesajian kepada Tuhan kami. Maka ketika itu saya lakukan, itu berarti saya telah menyekutukan Allah. Karena seekor lalat itulah yang saya persembahkan untuk Tuhan itu, maka disebutlah saya penghuni api neraka. Kemudian datang lagi seorang lelaki memasuk ke situ. Kamu harus buat persembahan kepada Tuhan kami. Saya tidak punya apa-apa. Ini seekor lalat, persembahkanlah kepada dia. Kata lelaki tersebut, jangankan seekor lalat, mati pun saya tidak akan persembahkan kepada Tuhan kamu. Maka dibunuhlah dia. Masukkah dia ke dalam surga? Masuk. Dia mempunyai akidah yang kuat. Jangankan seekor lalat saya persembahkan kepada Tuhan kamu, nyawaku pun mau mati saya tidak akan persembahkan seekor lalat itu. Begitulah komitmen dia terhadap keyakinan yang ada pada diri dia. Karena dia punya istiqomah di dalam akidah, matinya itu disebut dengan mati syahid. Ini dia. Jadi Bapak Ibu, tak maaf, sesajian itu boleh atau tidak? Konsepnya, saya ambil seekor ayam, saya kasih dengan beras, saya campakkan ke sungai agar dewa sungai itu tak marah-marah lagi. Boleh atau tidak? Pak, kalau kita lihat seperti itu kan nggak maaf.
Kalau dewa laut, dewa sungai, dewa tanah, dewa ini, itu artinya adalah masih percaya kepada dewa. Kalau masih percaya kepada dewa, apakah itu disebut dengan musyrik menurut Bapak? Jadi konsepnya rupanya Bu, sesajian itu tidak boleh. Ibu, pernah saya sekali terjebak. Saya ditelepon seorang ibu-ibu janda. Tapi janda tua. Janda tua bukan janda muda. Jadi begitu saya ditelepon, apa Bu? Datang Pak Ustadz, datang ke rumah dulu. Datang saya ke rumah Bu. Rupanya ibu tuh sedang membangun rumah. Kayunya sudah, pondasi sudah siap, tinggal naik ke kayu. Diberikan saya seekor ayam. Pak Ustadz, potong ayam ini, dan Pak Ustadz nanti setelah memotong ayam jangan campakkan. Berlari-lari Pak Ustadz di atas kayu ini agar kayu ini kena darah. Nanti Bapak keliling di pondasi rumah saya ini. Itu kira-kira apa namanya? Sajian setan. Hah? Sajian setan. Ada enggak? Saya pernah jumpa di Pekanbaru Pak. Saya bilang dengan dia, Pak, Bu, saya bilang, tak usahlah Bu, darahnya itu kita potong nanti ibu masak. Setelah dimasak, panggil saya mendoa, kita doakan makan bersama kita di sini. Tak usahlah darahnya itu ke kayu, karena darah itu tidak ada yang dapat menolak malapetaka kecuali Allah. Itu konsep jalan utama orang itu. Oh, yang itu. Masih ada, Bu, masih ada keyakinan orang. Bukan dia tidak sholat, rajin dia wirid. Sholatnya tidak pernah ketinggalan. Tapi rupanya masih ada keyakinan dia darah tersebut mampu menolak murkanya Allah, menolak malapetaka. Ini di dalam konsep agama disebut dengan musyrik. Masih musyrik namanya. Maka la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Allah tidak pernah memandang darahnya, Allah tidak pernah memandang dagingnya. Kata Pak Haji tadi, walaupun banyak darah korbannya, besar dagingnya, bukan itu yang dipandang oleh Allah. Yang dipandang Allah apa? Ketakwaan, keikhlasan. Ada pertanyaan Pak? Sebelum kita mulai. Ini saya ingin membersihkan kita akidah. Kenapa? Karena ada warisan nenek moyang kita yang susah kita tinggalkan. Ini warisan nih Pak. Jadi Ustaz Nabi yang di keliling apa tadi? Tapi letak jemaah Ustaz kan? Bu, tapi dia saya bilang, nggak usah kita keliling-keliling Bu. Kita potong ayamnya, saya letakkan di sini, ibu masak, nanti zuhur telepon saya, kita doakan, kita makan bersama. Indah jadi dong. Saya pun nggak mau. Ada Ustaz. Nggak ada. Darah itu nggak bisa menolak malapetaka, apapun bentuknya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak berbicara, ini kan pengalaman saya Bu. Saya tanya ibu tuh kenapa harus demikian Bu?
Karena kalau darah ini kena kayu dengan darah ayam ini, insya Allah Pak Ustadz, kita jauh dari mara bahaya. Kalaulah darah itu yang menyebabkan kita jauh dari malapetaka, itu berarti kita telah menyekutukan Allah. Titik. Nah, kalau begitu Pak Ustadz, apa yang akan bisa kita menolak bala itu apa? Ada enggak musibah itu bisa ditolak? Ada. Untuk menolak musibah Allah itu jelas. Satu di antaranya adalah as-shadaqah tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah menutup kemurkaan Allah. Bersedekah kita. Ketika kita bersedekah, bukan sedekah kita itu yang menutup kemurkaan itu, tapi yang menutup murka itu adalah Allah dengan sedekah. Bersedekah kita. Maka saya bilang dengan ibu tuh, begitu nanti ibu potong ayamnya, kalau penting tambah ayamnya bukan 1 ekor, buat 10 ekor. Kita undang satu kampung berdoa di situ, makan kita sama-sama. Insya Allah malapetaka akan Allah hindarkan. Bersedekah. Itu cara menolak murka Allah itu. Satu di antaranya adalah sedekah. Nah, Bapak Ibu, lanjut. Yang kedua, ada yang disebut dengan syirkul asma, yaitu adalah memakai nama Allah tetapi seolah-olah salah satunya al-alimun. Alim itu mengetahui. Kalau ada orang mengetahui yang tidak terlihat, mengetahui yang gaib itu tahu siapa? La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib itu kecuali Allah. Maka orang manusia yang bisa mengetahui yang gaib itu masih disebut dengan asyirkun. Misalnya saya di Pasar Kodim ada itu Pak, duduk di tempat orang jualan kain itu, bapak yang pakai serban, duduk dia di situ untuk melihat garis tangan ini dilihat. Saya pernah perhatikan, kalau yang datang itu agak tua cepat. Tapi kalau yang datang melihat garis tangan itu adalah anak gadis, lambat prosesnya. Itulah. Ini kan beda nih Pak ya. Beda. Kalau kita lihat yang beda, salah satu yang beda di dunia ini adalah ini. Sidik jari. Jempol. Ini sidik jari ini tidak akan pernah ada sama di dunia ini. Sidik jari bapak tak akan pernah sama dengan sidik jari orang sedunia. Walaupun kita satu pabrik, sidik jari kita tetap berbeda. Ini udah bisa dipastikan ini. Ini kelebihannya Allah berikan. Nah, kalau ada orang, ada umat Islam yang kata dia bisa mengetahui apa yang terjadi pada diri kita melalui garis-garis yang ada di tangan kita, ini di dalam kitab tersebut masih disebut menyekutukan Allah. Mungkin Bapak Ibu ada yang disebut dengan takwil mimpi. Adakah Nabi yang tahu takwil mimpi, Pak? Ada.
Nabi apa itu? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu diajari oleh Allah dengan takwil mimpi. Misalnya ibu mimpi. Dalam mimpi ibu tuh, ibu bertemu dengan almarhum orang tua kita. Orang tua kita itu sudah lama meninggal, tapi kita jumpa dalam mimpi, kurus badannya, compang-camping bajunya. Jadi kalau saya ditanya seperti itu, saya kasih saran dia. Apa sarannya? Itu karena ibu lupa kepadanya. Bersodakohlah biar dia senang. Doakan dia agar dia senang. Itu gunanya adalah menumbuhkan rasa ingat dia kepada orang tua. Itu namanya bukan takwil mimpi. Itu adalah sekadar bagaimana dia agar dia lebih ingat kepada orang tuanya. Kira-kira Bapak Ibu, ada enggak mimpi itu? Dalam Islam ada enggak mimpi? Ada. Jangan Bapak bilang tak ada mimpi. Ada. Kalau mimpi itu kata Nabi yang baik boleh diceritakan. Kalau mimpi itu yang buruk, itu adalah datang dari setan. Ada. Jadi jangan bilang tidak ada mimpi. Dalam Islam ada mimpi. Mimpi itu ada. Mimpi ketemu dengan baginda Rasul. Kalau ketemu dengan baginda Rasul, itu adalah mimpi yang benar. Karena setan tidak akan pernah mampu menyamakan dengan para nabi dan rasul. Itu jaminannya ada dalam hadis. Ya, tapi kalau ketemu ibu dengan mak lampir, itu karena mungkin dengan setan tuh. Jadi kalau ada mimpi yang baik boleh kita ceritakan, kalau mimpi yang buruk jangan ceritakan. Karena nanti akan ada orang mentakwilkan mimpi kita, membuat kita tidak nyaman. Ada Pak? Jadi dalam agama Islam kita ada. Nah, orang yang mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita itu adalah kecuali para nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasul itu Allah yang memberikan kepada mereka satu penjelasan terhadap apa yang akan terjadi itu. Ada lagi pertanyaan Pak? Silakan. Nah, jadi kalau Bapak ya bukan takwil mimpi itu ada. Tapi kalau retak tangan itu adalah rahasia Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Jangan terlalu percayalah dengan itu. Itu termasuk di dalam buku tadi disebut dengan tusyrik billah, mensekutukan Allah dengan sifat-sifatnya. Sudah Pak, kita lanjut karena waktu Isa mau datang. Yang kedua, dosa besar itu antaktula waladaka min azali ayyatu'ama ma'aka, bahwa kamu membunuh anak kamu karena takut tidak sanggup memberi makan. Jadi membunuh itu dosa besar. Membunuh orang, bunuh diri, dosa besar. Membunuh anak karena takut tak sanggup memberikan makan. Bu, ini dia, minta maaf. Saya ibu-ibu orang KB. KB itu bukan membunuh itu. Apa namanya Pak? Penjarangan. Iya, silahkan. Kita tidak terlalu kali Pak.
Tapi kalau membunuh anak karena tidak takut, tak sanggup kita memberikan makan, makanya sebagian mengatakan sebegitu. Ada ulama kita yang berpendapat, kalau perempuan itu tak mau dia untuk hamil karena takut dia, tak sanggup dia memberikan makan, hukumnya adalah haram. Karena yang ngasih makan itu kan bukan kita. Rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada satupun yang di dunia ini yang tidak ditanggung oleh Allah rezekinya. Rezeki itu sudah ada. Jadi jangan kita berbuat sesuatu karena takut kita tak sanggup memberikan makan. Karena urusan rezeki adalah urusan Allah. Maka sebagian ulama kita seperti itu. Dan ulama kita yang mengharamkan kalau tujuan itu kita buat karena takut tidak sanggup memberikan makan. Ada yang mengatakan diharamkan. Jadi kalau untuk penjarangan, ulama kita sebahagian besar membolehkan untuk penjarangan. Karena di dalam konsep Quran pun ada kita disuruh untuk menjarangkan keturunan. Wa fisoluhu bi amaini. Anak kita tersebut kita berikan ASI sampai umur 2 tahun. Konsepnya ini adalah konsep penjarangan. Tapi kalau konsep yang kita dipakai oleh orang karena takutnya dia memberi makan anaknya, ini adalah ulama kita mengatakan termasuk dalam kategori dosa besar. Karena sudah kita batasi kekuasaan Allah. Jadi jangan. Kalau sudah dia jangan takut. Jadi kalau ada orang kan sekarang bilang, Bu, orang tidak lagi sesuai katanya, banyak anak banyak rezeki, itu tak sesuai lagi. Yang tak sesuainya di mana? Jangan takut kita. Rezeki itu adalah yang menentukan Allah. Menentukan Allah. Hanya saja kita disuruh penjarangan. Itu aja nyoba. Kenapa? Karena takut nanti anak tersebut tidak tumbuh dengan sempurna. Hanya itu. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dosa besar itu adalah terakhir adalah zanin, zina. Zina itu dosa besar. Tapi dosa itu masih diampuni oleh Allah kalau dua-duanya minta ampun dia, selesai. Jadi karenanya ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah di dalam Al-Quran juga kita dapatkan ini. Salah satunya adalah taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, maka zina itu adalah dosa besar. Nah Bapak Ibu, kalau kita artikan la taqrabuz zina itu jangan hampiri dekati perbuatan zina, ulama kita menafsirkan bermacam-macam. Salah satu yang mereka bilang bahwa jangan ada percampuran antara laki-laki dengan perempuan. Al-ikhtilat. Ikhtilat itu merupakan salah satu bentuk mendekati perbuatan zina. Dan ini mungkin tak bisa. Di tempat kita mungkin sebagian sudah bisa, bagian indah. Saya pernah sekali Pak, ada keluarga yang pesta di Kerinci. Sampai saya di Kerinci, 2 mobil kami ke Kerinci. Sampai di situ apa kata bapak tuh yang punya pesta? Laki-laki sebelah sana, perempuan sebelah sana. Saya bilang, ini bini Den. Betul, bini bapak di rumah. Itu disebut menghindari perbuatan zina.
Tapi maaf, pulang kami dari sana sampai ke Pekanbaru, yang di mobil itu mengutuk semua. Saya bilang, itu bukan salah, itu benar. Salah enggak Bu kira-kira? Sebelah sana perempuan, sebelah sini laki-laki. Salah enggak? Dalam konsep agama? Tidak. Tapi kita enggak mau menerima itu. Kita enggak terima. Kalau tahu saya seperti itu, enggak datang kami ke situ. Bahkan, tak maaf, saya tanya lah dengan yang punya pes itu, Pak, mana mempelainya? Oh, yang laki-laki di sana Pak, yang perempuan di sana di kamar. Saya bilang, alhamdulillah. Jawaban dia dengan saya, Pak, apa jawabannya? Yang paling saya ingat, kami tidak pernah membuat anak kami pacaran. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.